guruku, kita layaknya petani yang menyamai dan merawat benih hingga panen nanti. Hey, rekan-rekan guruku, murid bagaikan benih yang kita tuntut laku dan tumbuh kembang kodratnya. Dengan berdiri di depan untuk memberikan teladan, dengan berada di tengah untuk menguatkan keinginan, dengan berada di belakang untuk memberikan dorongan. Kita adalah guru pembelajar merdeka yang menuntut murid kita sesuai kodratnya. Mari jadikan murid kita murid yang merdeka, seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Kalau Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya sendiri baik dan sehat, Pak. Ya, baik. Pak, sebelum kita memulai coaching, saya akan menyampaikan beberapa hal termasuk rubrik penilaian saat coaching itu sendiri, kemudian coach dan coach yang akan saya amati itu akan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah menggunakan alur tirta atau belum, ataupun di sini bagaimana cara Bapak dan tadi ya coachnya bagaimana mengajukan beberapa pertanyaan kepada coach. Terus apakah nanti coach itu bisa menjawab atau merespon pertanyaan dari coach. Selain itu, diskusi kali ini saya juga ingin menerapkan prinsip coaching ya seperti kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini, Pak? Baik, Bu. Jadi begini, Bu, pada kompetensi yang akan saya kembangkan kali ini, Bu, yaitu hadir penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap coach. Oke, Pak, kemudian kompetensi apa saja yang secara spesifik ingin Bapak observasi pada kegiatan coaching kali ini? Kalau masalah kompetensi spesifik, Bu, yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot pada coaching kali ini. Ya, boleh Pak. Untuk pertanyaan terakhir, saya ingin menanyakan
coach saya kali ini menemukan solusi serta menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut, Bu. Oh baik Pak, demikian diskusi observasi kita kali ini. Untuk selanjutnya silakan Bapak untuk melakukan diskusi coaching dengan coach yang akan Bapak lakukan kali ini. Baik Bu, ya terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam Pak. apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana Bapak sendiri? Alhamdulillah sehat dan juga baik. Bagaimana Ibu? Dengar-dengar nih ada perlu Ibu sampaikan pada kali ini. Iya Pak, saya ingin sedikit sharing dengan Bapak. Baik Bu, tapi kita kali ini tidak cukup banyak waktu Bu, mungkin sekitar 15-20 menit Bu ya, untuk kita berdiskusi masalah kali ini. Kira-kira apa nih yang ingin Ibu sampaikan? Begini Pak, terkait dengan siswa yang saya ajar, banyak siswa di kelas saya yang kurang percaya diri dan kurang semangat dalam belajar. Oh, jadi di sekolah Ibu ada beberapa siswa yang kurang antusias dalam proses pembelajarannya ya? Iya Pak, dari Jadi dengan siswa itu banyak mengobrol. Betul Pak, siswa di kelas saya itu banyak yang ngobrol dengan rekan-rekannya bila guru sedang menerangkan itu terlihat cuek dan tidak peduli atau banyak bermain di jam pelajaran. Jadi saya itu merasa bingung dan terkadang kesal dengan anak tersebut. Baiklah Bu, jadi mereka masih enggan untuk fokus pada saat belajar ya Bu ya. Dan kira-kira nih perubahan seperti apa yang Ibu harapkan atau yang Ibu kali ini dapatkan dalam percakapan kita sekarang? Dari percakapan hari ini, perubahan yang ingin saya dapatkan yakni dalam hal pembelajaran tersebut ingin adanya perubahan sikap siswa dalam pembelajaran. Oh ya baik, baiklah. Jadi Ibu menginginkan dari diskusi kita kali ini adanya perubahan. Namun kira-kira perubahan seperti apa yang Ibu inginkan? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal pembahasan sikap dan hasil sudah ideal ya, dan kondisi ini berada di level 10. Saya ingin perubahan misalnya dalam hal sikap dan hasil belajar siswa. Siswa dapat mengikuti pembelajaran secara antusias, kreatif, dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, jadi Bu, apakah pembelajaran yang digunakan seperti model media sudah ideal atau kondisi itu berada di level 10? Kira-kira di sekolah Ibu saat ini berada di level berapa Bu? Mungkin saat ini berada di level 7 karena di kelas masih banyak siswa yang belum termotivasi belajar aktif jika mau meningkatkan ke level lebih dari itu. Agak sulit dan bisa saya asumsikan saat ini masih di level 7. Baik, kira-kira Ibu ingin perubahan terhadap level berapa Bu? Sepertinya sebagai langkah awal bisa ditingkatkan ke level 8 karena untuk meningkatkan ke level lebih dari 8 sepertinya belum mungkin untuk saat ini. Penyebabnya adalah banyak siswa yang memang harus diberikan pemahaman secara bertahap. Begitu. Terus Bu, kira-kira usaha apa
yang akan Ibu lakukan atau ciptakan agar adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya masih memikirkan rencana yang akan saya lakukan untuk menciptakan perubahan ini. Mungkin saya akan melakukan mentoring dan pendampingan individu untuk antara saya dengan siswa tersebut secara bergantian. Baik, baik. Terus untuk mentoring dan pendampingan individu tersebut, kira-kira selain itu strategi yang bisa diterapkan di kelas sehingga siswa mau belajar aktif itu seperti apa, Bu? Mungkin selain mentoring, saya akan berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah untuk mengagendakan kelas bimbingan. Tujuannya untuk meningkatkan motivasi ini. Oh, berarti Ibu sudah merencanakan mentoring tersebut, ya, atau pendampingan individu siswa dan kelas khusus. Dari ketiga rencana tersebut, untuk saat ini yang mungkin paling cepat Ibu lakukan kira-kira yang mana, Bu? Sepertinya mentoring, Pak, karena untuk kelas bimbingan harus ada persiapan yang matang, waktu dan biaya, serta penentuan narasumber seperti psikolog haruslah yang kompeten. Selain itu, pelaksanaannya pun membutuhkan waktu yang tidak mudah dan tidak sebentar. Jadi, untuk saat ini saya akan mencoba memaksimalkan pada kegiatan mentoring saja. Ya, hebat sekali, Bu. Jadi Ibu sudah berusaha untuk melakukan perubahan demi menerapkan apa itu namanya pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan kebutuhan belajar murid di kelas. Lalu Bu, kira-kira nih siapa saja nih yang akan membantu Ibu untuk menjalankan perencanaan tersebut? Sepertinya saya akan bekerja sama dengan rekan sejawat, rekan guru di sekolah yang memang ahli di bidang ini. Misalnya di sekolah ada guru yang sudah kompeten di bidangnya. Oh, jadi Ibu akan berkolaborasi dengan apa namanya dengan rekan kerja. Terus Bu, kira-kira kapan ini akan direalisasikan rencana tersebut? Secepatnya, Pak, mungkin minggu depan saya akan coba berkoordinasi dengan rekan tersebut. Baik Bu, hebat sekali. Dari percakapan kita kali ini apa yang telah Ibu dapatkan? Saya mendapatkan gambaran bagaimana cara membuat perubahan di sekolah saya dengan rencana pelaksanaan mentoring yang akan dibantu oleh rekan guru di sekolah. Selain itu dibantu rekan yang memang di sekolah kompetensi di bidangnya. Baik, alhamdulillah sekali Bu. Kalau Ibu sudah ada gambaran tentang bagaimana caranya mengadakan perubahan dalam hal meningkatkan motivasi siswa. Baiklah, saya tunggu ya kabar berikutnya Bu. Setelah ini selesai atau setelah Ibu selesai nanti, mantap sekali rencana-rencana Ibu. Mudah-mudahan setelah melakukan perubahan metode dalam pembelajaran atau dalam proses pembelajaran kelas, anak-anak dapat semakin antusias dan lebih semangat mengikuti pembelajaran sehingga terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada kebutuhan siswa, Bu. Iya Pak, terima kasih atas waktunya, atas waktu untuk sharingnya sore ini, telah mendengarkan keluh kesah saya. Semoga saya bisa melaksanakan rencana-rencana ini dengan lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, sama-sama Bu. Mudah-mudahan berhasil juga dan terwujud apa yang akan Ibu rencanakan dan apa yang akan Ibu laksanakan. Begitu Bu. Iya Bapak, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu. Nah, tadi sesudah melaksanakan coaching dengan coachingnya Bapak, sebelum penutupan saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apakah Bapak yang saat itu lakukan sudah coaching
coaching ini sudah terkait dengan indikator pencapaian yang diinginkan? Ya baik Bu, tadi pada saat saya melakukan coaching dengan coach saya Bu, saya melakukan coaching dengan alur tirta Bu, yaitu diantaranya menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab beliau, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menentukan solusi-solusinya Bu. Baik Bapak, menurut saya tadi ya ketika saya memperhatikan sebagai observer pada saat proses yang Bapak lakukan coaching dengan coach tadi sudah baik ya, baik itu dari alurnya sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian Bapak juga sudah berusaha menggali dengan baik dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada coach sehingga Bapak bisa menemukan solusi terhadap permasalahan yang coach hadapi ya, sehingga coachingnya juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching yang sebenarnya Pak. Baiklah Bapak Profesor ini menanyakan pertanyaan terakhir Pak, sebelum kita akhiri, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dan bisa didapatkan dari proses coaching yang telah dilakukan baru saja? Baik Bu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin memahami proses tirta yang lebih mendalam Bu, sehingga saya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi ke depannya Bu. Oh iya begitu ya Pak. Semoga kedepannya kita bisa melakukan proses coaching lebih baik lagi sehingga observasi kita kali ini bisa lebih ditingkatkan. Kemudian semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.